Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Agus Trinawati. Di video kali ini kita akan mempelajari bab kedua, koordinat kartesius. Soal dan pembahasan nomor 1 untuk subbab posisi titik. Soal nomor 1, perhatikan gambar di samping. Ada 4 titik di sini, yaitu titik E 2,2, titik F negatif 2,1, titik G negatif 3,3, dan titik H 2,2. Titik yang memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu X adalah pilihannya A koordinat titik E dan F, kemudian B koordinat titik F dan H, kemudian C koordinat titik G dan E, kemudian D koordinat titik E dan H. Untuk menyelesaikan suatu soal, kita harus menemukan kata kunci dari soal tersebut. Kita cermati soal ini. Perhatikan gambar di samping. Berarti kita diminta memperhatikan gambar ini. Kemudian di gambar ini kita diberikan informasi bahwa ada 4 buah titik, yaitu titik E, titik F, titik G, dan titik H. Di mana keempat titik ini diberikan juga informasi pasangan koordinatnya. Titik E 2,2, kemudian titik F negatif 2,1, titik G negatif 3,3, dan titik H 2,2. Ingat, jarak itu selalu positif. Maka baik dia ke atas atau ke bawah, nilainya selalu positif jika jarak. Selanjutnya di soal ini yang ditanyakan adalah titik yang memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu X. Titik yang memiliki jarak 2 satuan. Titik yang mana? Jaraknya 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita cermati keempat koordinat titik ini. Kita mulai dari koordinat yang pertama, yaitu koordinat titik E. Bagaimana jarak koordinat titik E ini terhadap sumbu X? Kita hitung, kita berada pada sumbu X sekarang. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak. Jadi koordinat titik E ini berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Sekarang kita cermati pilihannya yang ada koordinat titik E-nya. Jadi di sini kemungkinan benar adalah A karena ada titik E-nya. Kemudian F kita belum tahu. Kemudian pilihan C juga ada koordinat titik E-nya. Kemudian D juga ada koordinat titik E. Selanjutnya kita selidiki titik F. Bagaimana jaraknya terhadap sumbu X. Kita berada pada sumbu X sekarang dan menuju ke koordinat titik F. Berapa satuan kotak? 1 satuan kotak. Maka koordinat titik F ini jaraknya bukanlah 2 satuan terhadap sumbu X. Maka koordinat titik F kita silang. Kita lihat pada pilihannya yang ada koordinat titik F-nya itu adalah pilihan A. Maka pilihan A ini pastilah salah. Kemudian pilihan mana lagi yang ada koordinat F-nya? Pilihan B, maka B juga salah. Kemudian pilihan C tidak ada F-nya, D juga tidak ada F-nya. Berarti pilihan kita antara C atau D. Kita lanjutkan koordinat titik yang ketiga, yaitu koordinat titik G. Bagaimana jarak titik G ini terhadap sumbu X? Kita berada pada sumbu X. Dan hitung jaraknya ke titik G. 1 satuan kotak, 2 satuan kotak, 3 satuan kotak. Maka koordinat titik G jaraknya bukan 2 satuan kotak terhadap sumbu X, tetapi 3. Maka koordinat titik G ini salah. Dan kita lihat pada pilihan C ada G-nya, berarti salah. Maka jawaban kita adalah D. Namun kita uji dulu hanya sebagai bentuk kehati-hatian kita. Koordinat titik H berapa jaraknya terhadap sumbu X? Kita hitung. Kita berada pada sumbu X dan menghitung jaraknya ke titik H. 1, 2. Maka koordinat titik H terpenuhi. 2 satuan kotak terhadap sumbu X. Jadi jawabannya adalah D.
Bagaimana? Bisa dipahami Ananda? Mudah sekali bukan? Berikut cara lain untuk menyelesaikan soal ini. Kita ingat, jika kita berbicara jarak, selalu positif artinya tanda negatif atau positif nilainya sama. Berarti jika ada koordinat nilai Y-nya 2 atau Y-nya sama dengan min 2, maka jaraknya terhadap sumbu X adalah 2. Sekarang kita cermati koordinat titik pada soal ini, yaitu pada nilai Y-nya. Koordinat titik E, nilai Y-nya adalah 2. Terpenuhi. Kemudian koordinat titik F, nilai Y-nya adalah 1, tidak terpenuhi. Kemudian koordinat titik G, nilai Y-nya di sini adalah negatif 3, juga tidak terpenuhi. Kemudian koordinat titik H, Y-nya adalah negatif 2, maka terpenuhi. Jadi koordinat titik pada gambar ini yang nilai Y-nya adalah 2 atau negatif 2 itu adalah koordinat titik E dan H. Kita cermati pilihannya pada soal tadi. Maka jawaban yang benar itu adalah D. Ini cara lain untuk menyelesaikan soal ini. Jawaban sama dengan cara yang pertama. Inilah 2 cara menyelesaikan soal ini. Selanjutnya Ananda dapat memilih cara mana yang lebih mudah bagi Ananda. Demikianlah pembahasan soal nomor 1 untuk subbab posisi titik. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video lainnya.